Reksadana syariah adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemuda untuk diinvestasikan dalam bentuk portofolio efek oleh manajer investasi, yang mana bisa berbentuk saham, aplikasi, maupun surat berharga lainnya. Selanjutnya adalah mengenai karakteristik reksadana syariah, yang mana menganut prinsip-prinsip syariah, seperti dalam berinvestasi yang dilakukan oleh pemodal itu baik dari kegiatannya maupun hasil usahanya sesuai dengan pedoman syariah Islam, serta terdapat proses screening dan cleansing di dalam prinsip reksadana syariah. Berikutnya adalah pola hubungan pelaku reksadana syariah. Dalam mekanisme berinvestasi di reksadana syariah, pola hubungan antara pemilik modal, manajer investasi, dan pengguna investor adalah sebagai berikut. Proses pengelolaan reksadana syariah. Oleh karena reksadana syariah dilandasi oleh prinsip syariah, secara sederhana, proses pengelolaan investasi reksadana dapat digambarkan sebagai berikut. Ada DPS, Dewan Pengawas Syariah, kemudian fatwa ulama yang memberikan persetujuan atas efek-efek yang sesuai dengan syariah, serta komite investasi, yang mana mempunyai 3 wewenang. Yang pertama, kebijakan alokasi aset. 2, tim investasi, serta yang terakhir, kebijakannya yaitu portofolio. Selanjutnya, manfaat dan risiko reksadana syariah. Manfaatnya antara lain dapat melakukan investasi dengan modal yang relatif kecil, mendapat dividen dari penerbit reksadana, capital gain yang diperoleh dari penjual portofolio reksadana. Namun di lain sisi, terdapat risiko investasi reksadana syariah. Yang pertama, risiko berkurangnya nilai unit penyertaan. 2, risiko likuiditas. 3, risiko politik ekonomi. 4, risiko pasar. 5, risiko inflasi. 6, risiko nilai tukar. Dan risiko yang terakhir adalah risiko spesifik. Selanjutnya, lembaga-lembaga fasilitator reksadana syariah. Ada Bapepam Lembaga Keuangan, kemudian pengelola investasi atau manajer investasi, yang merupakan perusahaan pengelola reksadana syariah dalam bentuk perusahaan efek secara umum berbentuk divisi tersendiri atau PT yang khusus. 2 divisi yang lain yakni perantara pedagang efek dan peminjam emisi. Yang kedua, perusahaan secara khusus yang bergerak sebagai perusahaan manajemen investasi atau manajer investasi. Lembaga fasilitator selanjutnya yaitu bank kustodian, notaris, konsultan hukum, akuntan publik, dan agen penjual. Selanjutnya, bentuk hukum reksadana syariah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 dapat didirikan dalam 2 bentuk, yaitu yang pertama Badan Hukum Perseroan atau PT, dan yang kedua merupakan kontrak investasi kolektif. Sifat-sifat reksadana syariah berdasarkan operasionalnya dapat dibedakan dalam 2 jenis, yaitu reksadana tertutup dan reksadana terbuka. Reksadana perseroan atau PT dapat bersifat tertutup dan terbuka, sedangkan reksadana yang berbentuk kontrak atau investasi kolektif atau KIK yang hanya bersifat terbuka. Tata cara berinvestasi di reksadana syariah. Yang pertama, menghubungi manajer investasi reksadana yang dipilih, kemudian isi formulir penyertaan modal atau pembelian unit penyertaan dan transaksi uang ke bank kustodian, dan setelah itu investor mengirimkan bukti store dan formulir yang telah diisi ke manajer investasi. Kemudian investor akan mendapatkan tanda bukti penyertaan modal di reksadana yang dikirimkan langsung ke alamat investor. Serta besarnya uang investasi minimal ditentukan oleh manajer investasi dan telah tercantum langsung ke alamat investor. Kebijakan pengelolaan reksadana. Pengelolaan reksadana diatur secara ketat oleh Bapepam, menyangkut dana masyarakat investor, sehingga
perlu perlindungan yang memadai. Oleh karenanya, Bapepam mengeluarkan pedoman pengelolaan reksadana termasuk pelarangan dan pembatasan yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh manajer investasi.